Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Perjalanan adalah merupakan hal yang seringkali dilakukan oleh setiap manusia. Karena itulah Nabi SAW juga telah mengajarkan kepada kita adab-adab etika ketika seorang itu melakukan suatu perjalanan. Karena tidak dapat dipastikan hal-hal yang akan dialami oleh seorang ketika dia sedang berada di dalam perjalanan. Khotal iman azani Allahu iyyakum. Hal yang paling penting ketika kita memulai suatu perjalanan, maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengawali perjalanan tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika seorang keluar dari rumahnya, hendaknya dia membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di mana ketika dia membaca doa tersebut, maka di sana akan ada malaikat yang mengatakan uqita wa kufita wa hudita. Engkau telah dijaga, engkau telah dicukupi, dan engkau pun telah diberikan petunjuk. Begitu juga di antara doa lainnya, Allahumma inni a'udzubika min an azilla au udhal, min an azilla au uzal, au adilla au udhal, au adlima au udlam, au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Jangan sampai aku melakukan suatu kezaliman atau dizalimi. Jangan sampai aku melakukan suatu kebodohan atau aku dibodohi. Begitu pula ikhwatul iman azanillahu iyyakum. Seringkali kita singgah di suatu tempat. Kita melewati suatu tempat yang mungkin asing bagi kita. Yang bisa jadi kita akan mendapatkan hal-hal buruk di tempat-tempat tersebut. Baik gangguan binatang, gangguan manusia, gangguan jin, ataupun yang lainnya. Maka Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, ketika kita singgah di suatu tempat yang baru, Nabi mengajarkan kepada kita, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah SWT yang maha sempurna dari segala keburukan makhluk ciptaan Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, apabila dia mengucapkan bacaan tersebut, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada madarat yang akan menimpa dirinya hingga dia meninggalkan tempat tersebut. Ini adalah merupakan satu ajaran yang sangat bermanfaat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mengajarkan kita untuk mencari perlindungan semata-mata hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu memberikan perlindungan dari kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lain yang juga harus kita perhatikan ketika kita dalam suatu perjalanan. Hendaknya kita juga menghindari hal-hal yang justru menyebabkan kita mendapatkan
laknat dari orang lain, atau menyebabkan orang lain mendoakan keburukan bagi diri kita. Di mana hal tersebut bisa terjadi di antaranya ketika kita mengotori suatu tempat yang biasa dilewati oleh orang, atau tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk orang beristirahat, duduk, berteduh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi SAW menyebutkan ittaqul la'anin. Jagalah diri kalian dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan laknat, yang dapat menyebabkan kalian mendapatkan laknat. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa mal la'anain ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan la'anin tersebut ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu mereka yang senantiasa atau melakukan buang hajat, baik itu buang hajat besar atau buang air kecil di jalan yang senantiasa dilewati oleh manusia, atau fi dhillihim, atau di tempat yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan, tempat seorang itu berteduh, di mana ketika seseorang buang hajat di jalan yang senantiasa dilewati, tentu hal ini dapat mengganggu dan menyakiti orang yang senantiasa lewat di tempat tersebut. Sebagaimana juga orang yang buang hajat di tempat yang senantiasa dipakai untuk tempat beristirahat, di bawah pohon ataupun yang semisalnya, yang mana banyak orang-orang beristirahat di sana atau mempergunakan tempat tersebut untuk beristirahat, maka tentu hal tersebut akan menyebabkan mereka menjadi terganggu. Bisa jadi karena aroma yang tidak sedap, atau bisa jadi karena kotoran tersebut mengotori mereka. Maka tentu hal ini mengundang mereka mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Jadi hal ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, mendapatkan doa yang buruk dari orang lain. Kemudian ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara hal lain yang juga harus kita perhatikan di dalam suatu perjalanan, hendaknya kita berupaya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. Ketahuilah ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, Sesungguhnya di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seorang berada di dalam suatu perjalanan. Maka maksimalkanlah kesempatan tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perjalanan yang kita lakukan itu menjadikan kita meninggalkan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini sedikit di antara sekian banyak adab-adab dalam perjalanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah seharusnya bagi kita sebagai orang yang beriman, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan beliau sebagai teladan di dalam setiap perbuatan yang beliau lakukan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.